Ada 4 perkara kata Rasulullah, yang mana jika 4 perkara ini diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita tidak hanya mendapatkan kebaikan di dunia saja, Pak, tapi insya Allah kita juga akan mendapat kebaikan di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masailina fid dharain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuan-tuan guru, saudara-saudaraku, ayah-andaku, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puja, puji dan syukur hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya jualan dari sama-sama kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau dan kita berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya semampu kita, maka insyaallah dan bahkan pasti kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Baik jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi malam 14:12 di WA oleh Ustaz Muhammad untuk sebagai pengganti Ustaz Abdul Rahman, Pak ya. Tapi yang namanya pengganti ini Pak itu kurang minta izin ya Pak ya. Nah, tidak seperti yang asli ya gitu. Istilahnya tidak ada lokan akal menjadilah ya Pak ya. Tadi saya tanya sama Ustaz Muhammad, minta kabar kita buka kajian umum aja Ustaz ada ya. Jadi saya tutup kembali nih memang kita punya adanya Pak dalam ini dan ada di malam Jumat kajian Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saya teringat akan sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairal dunya wal akhirah. Ada 4 perkara kata Rasulullah, yang mana jika 4 perkara ini diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita tidak hanya mendapatkan kebaikan di dunia saja Pak, tapi insya Allah kita juga akan mendapat kebaikan di akhirat kelak. Apa yang 4 perkara itu kata para sahabat? Yang pertama adalah qalban sakirah, yang kedua adalah walisanan zakirah, yang ketiga adalah badanan alal balanis sabirah, dan yang keempat adalah wazaujatan solehah. Insyaallah inilah yang akan menjadi kajian subuh kita yang mulia ini.
Baik, terkadang kita berpikir bahwasanya Allah memberikan kebaikan kepada kita apabila kita punya harta yang banyak. Kemudian kita diberikan oleh Allah istri yang cantik. Kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah yang luas di mana-mana. Kemudian uang kita di segala penghadapan. Lalu kita katakan itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kebaikan Allah itu hanya terbatas kepada rezeki yang sifatnya materi saja, Pak. Itulah kadang-kadang kita selalu berpikir macam itu. Tapi kalau kita baca hadis Rasulullah SAW tadi, bahwasanya kebaikan Allah itu dalam hadis tadi bukanlah sesuatu yang materi, tapi sesuatu yang materi atau yang non materi. Kalau hanya materi saja digantungkan kepada kebaikan Allah, maka sangat sedikitlah Pak orang yang mendapatkannya. Maka kita ukur seseorang itu dia mendapatkan harta ini, Allah baik kepadanya. Kita tengok orang sebelah kita, ini orang miskin, ternyata Allah tidak baik kepadanya. Ini kan bisa membuat kita bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan yang menurut Rasulullah SAW yang sebenar-benar baik di dunia dan baik juga di akhirat adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Al-ba'atu man utiyahunna faqad utiya khair dunya wal akhirah. Ada 4 perkara kata Rasulullah yang jika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita tidak hanya mendapatkan kebaikan dunia, tapi sekaligus kata Rasulullah mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Yang pertama tadi adalah qalban syakir, yaitu hati kita yang diberikan oleh Allah yang pandai atau yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Kita kadang-kadang pernah diberi Allah rezeki baru kita ucapkan alhamdulillah. Minum kita nanti ini bismillahirrahmanirrahim, kita minum bunyi baru alhamdulillah. Kalau tak bunyi mungkin lupa kita alhamdulillah. Makanya diberitakan oleh Rasulullah itu ketika habis sholat itu ucapkanlah alhamdulillah sebanyak 33 kali. Karena banyak yang tak kita minta, banyak yang tak kita minta, tapi sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Banyak sekali dalam diri kita. Oksigen, makanya itu contoh kecil yang tak pernah kita minta, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis kepada kita. Makanya disunahkan kita 33 kali sehabis setiap sholat fardu mengucapkan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Oleh karena itu, kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang paling bersyukur, maka itu merupakan kebaikan dari Allah, dan kebaikan itu Pak tidak hanya di dunia, tapi insyaallah balik pula di akhirat kelak. Pandai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita lihat Quran surah Ar-Rahman itu Pak, berapa kali diulang oleh Allah dalam Al-Quran, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana yang engkau dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang engkau dustakan. Kadang-kadang kita banyak berpikir segala sesuatu yang perlu kita dapatkan itulah yang kita inginkan, tapi kita kadang-kadang lupa lagi kita bersyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Oleh karena itu janganlah kita ukur sesuatu kebaikan Allah itu dari sudut materinya saja, tapi hati yang paling bersyukur itu apa? Segala sesuatu yang merupakan nikmat dari Allah yang tidak terhingga diberikannya kepada kita. Duit diberikan oleh Allah, harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu harta itu Pak. Kalau harta itu jatuh ke tangan yang tak pandai menggunakannya, maka harta itu bisa membawa dia ke neraka. Sama dengan para ustaz itu Pak. Kalau ilmu ustaz yang tak bisa membawanya, tak ikhlas memberikan kepada jamaahnya, maka
juga kan? Karena kata Allah dalam Quran surah As-Saffat itu, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah engkau mengatakan tapi engkau tidak melakukannya. Kabura maqtan, kata Allah, amat besar kedukaan Allah apabila engkau selalu mengatakan, selalu menasihati orang, selalu memberi pengajian kepada jamaah, tapi kau sendiri tidak melakukannya. Ini amat besar. Jadi kami disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang pandai bersyukur, itu merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, kebaikan Allah yang diberikan kepada kita dunia dan akhirat adalah walisanan zakirah, lisan atau lidah yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, bukan dalam keadaan susah aja Pak. Kadang-kadang ketika susah, kalau ya Allah susah kali, ya Allah. Ketika diberikan Allah rezeki yang banyak, lupa Pak. Pas mau ujian CPNS, ujian P3 kan hajur tiap malam Pak, baca yang kursi. Maka Ustaz Zain bin Hamzah almarhum rahimahullah ta'ala setelah lulus P3K, setelah lulus PNS, hilang ayatnya, tinggal kursinya katanya kan. Nah ini udah bahaya gitu. Jadi kita kadang-kadang agama kita nih, Allah kita nih, kita perlukan ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita sudah dalam keadaan senang lupa. Nah tapi tak apa, patentnya itu bahkan artinya kenapa Allah susahkan kita, supaya kita tahu kemana kita harus kembali. Hanya kepada Allah kita kembali. Jadi lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan itu merupakan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir itu banyak juga Pak. Tasbih juga zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Termasuk pengajian kita nih Pak, termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Quran juga zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaik-baik zikir, kata Rasulullah, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya ketika kita akan sakaratul maut, itulah yang kita bisikkan ke kuping yang mau sakaratul maut tadi. Tapi sayangnya, tapi mudah-mudahan tidaklah dikabahkan, tapi sayangnya ketika dia hidup yang sakaratul maut tadi tak pernah mengucapkan kalimat hidup. Makanya susah. La ilaha illallah, karena mungkin tak pernah dilatih sampai itu. Karena dalam satu riwayat mengatakan mautun nasbi adati, manusia itu dimatikan, kata Rasulullah, sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari. Apa kebiasaannya? Itulah yang nanti membawa dia kepada sakaratul maut. Pernah kejadian itu Pak. Sedangkan di Mekah aja kata-kata para ulama itu adalah taman mininya surga, taman mininya surga. Biasanya kita lihat catur di sini Pak, misalnya. Nanti di Mekah itu bawah-bawah orang yang suka belanja di kampung kita nih atau di Indonesia nih, sampai nanti ke Mekah itu kerjanya belanja. Itu tunjukkan Allah yang baru di Mekah. Ada yang suka merepet aja atau menghibah, sampai di sana Pak menghibah juga nanti. Itulah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang sering kita lakukan, apa yang sering kita sebut-sebut dalam keseharian kita, itulah nanti yang akan membawa kita kepada sakaratul maut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qala akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir kalamnya, maka dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang bertanya, Ustaz, apakah harus kalimat la ilaha illallah? Tidak. Contohnya bila dirubah, bahkan ketika akhir kalamnya mengucapkan al-ahad. Maksudnya terwujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ahad itu masuk la ilaha illallah, ar-Rahman,
dia Allah. Makanya dalam zikir tasawuf itu banyak-banyak kepada ada zikir lisan, ada zikir hobi, dan ada zikir nafas. Maka itulah karena terakhir nanti ketika kita sampai ke bawah itu pikir itu terbalik lagi. Yang ada nafas kita itu yang terakhir. Ditarik dalam bahasa Indonesia nafas itu menjadi nafsu. Makanya Allah memanggil dia ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jiwa yang tenang ini artinya masih melangkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kata nafsu dibagi-bagi. Yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mutmainnah. Ini tak akan dipanggil oleh Allah ketiga-tiga nafsu. Jadi bahan bakar ke dalam hati neraka. Tak dipanggil. Yang keempat inilah mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah yang ketujuh. Tapi kamilah ini tidak pada Nabi lah. Jadi nafsu mutmainnah itu masih neraka nih Pak. Maka dipanggil oleh Allah ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah wahai jiwa yang tenang. Masih dipanggil, artinya masih mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ridho dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, naiklah tingkatannya menjadi radiyah dan mardiyah secara otomatis. Jadi salah satu amalan-amalan terbaik para orang tasawuf itu adalah yaitu afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nampak kadang-kadang dari keseharian itu terkejut dia astagfirullah, melihat sesuatu keagungan Allah atau masya Allah, kalau berjanji insya Allah. Itulah salah satu tanda-tanda orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita terkejut. Apa kita ucapkan kepada? Kadang-kadang sesuatu itu sungguh kita ucapkan astagfirullahaladzim. Nah itulah kadang-kadang gambaran yang ada dalam hati kita. Jadi untuk melatih zikir itu memang sebaik-baiknya tadi kita tahlil bahkan sama subuh sama suara saya. Kalau saya tekan dari tahlil mungkin baik ceramah kali ya. Biasanya subuh saya tahlil aku wajib ma'alam aku dan tidak Allah. Kalau dalam guru kami itu mengajarkan ditarik dari pusat, kemudian mengangkatkan ke langit tanpa batas, kemudian tarik sebelah kanan, kirinya ditekan di tengah-tengah dada Allah yang ditekan di sini satu kali di wajah di sebelah susu kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah setiap hari. Itu guru kami mengajarkan minimal itu jauh dan guru kami 165 kali setiap habis sholat fardu. Kalau kita sedang melakukan ini, pulang kita ke rumah kita lakukanlah itu di rumah lebih aman kan? Jadi itulah yang kedua yaitu wanisana zakirah, lisan atau lidah yang senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dalam susah tapi walaupun kita dalam keadaan senang. Karena pada umumnya manusia itu selalu ingat kepada Allah apabila dia jatuh, miskin ingat Allah, ada masalah ingat kepada Allah. Tapi kadang-kadang sekarang saya kurang banget, ada masalah tak diadukan di sana Allah dulu, tapi dimasukkan ke Facebook dulu banget, dibikin ke story. Bagaimana hendak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan sakit kepala itu kita dengan sendiri Allah, sakit kepala ini Allah. Di Facebook tahu ya, sempat 2.000 orang jengkol itu apa kepala itu 2.000 orang jengkol. Itulah bahaya tadi. Allah tak tahu salah satu sikap Allah dalam kitab Darul Hadis itu adalah bercemburu. Bercemburu sikap Allah. Kalau kita mengadu setelah itu kepada Allah, sebelum kepada Allah dari maka Allah akan kecewa diri. Tapi kalau kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, seandainya berdoa kita atau masalah kita belum dikabulkan, belum diselesaikan oleh Allah, paling tidak hati kita bisa merasa tenang ketika itu. Yakinkan itu. Jadi kalau ada masalah itu jangan langsung kepada orang dulu, apalagi kepada Facebook ya. Adukan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kedua. Kemudian kebaikan Allah dunia dan akhirat yang ketiga adalah wabadanan alal bala'is sabir. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan fisik kita
mental kita sabar atau tahan terhadap masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah 26. Insyaallah hafal itu semua ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban, Allah tidak akan memberikan masalah kecuali Allah tahu bahwasanya beban dan masalah itu diberikan kepada kita itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi maksud Allah adalah jangan engkau mengeluh, jangan engkau sandarkan dirimu sendiri kepadaku, karena yang kuberikan itu adalah sesuai dengan kemampuanmu. Seandainya tak sesuai dengan kemampuanmu masalah itu, maka tidak akan kuberikan kepadamu. Seakan-akan Allah berkata seperti itu. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ujian, cobaan, ini sebagai pertanda termasuk salah satu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis dikatakan, "May yuridillahi bihi khairan ibtala." Jika Allah hendak memberikan kebaikan kepada seseorang, ibtala, maka Allah akan memberikannya cobaan. Dulu saya pernah sekali pertama kali bikin status di Facebook. Apa saya katakan? Setiap saya melangkah satu langkah ke depan, artinya saya pasti akan menemukan satu persoalan yang baru. Artinya ketika kita mau hidup dalam dunia ini, maka kita harus menemukan masalah. Maka Allah ciptakan sholat. Jadi sholat itu bukan beban, tapi adalah alat untuk mengangkat beban. Semakin mantap sholat kita, maka semakin banyak Allah kasihkan beban, tapi semakin tak terasa kita mengangkat. Itulah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya anak SD, setelah tamat SD dia pikir sudah aman, aku sudah lulus. Ternyata ujian lagi masuk SMP, Pak. Habis masalah. Lulus SMP, masuklah SMP favorit. Lulus SMP, masuk SMA, ujian lagi. Masuk SMA, lulus, mau kuliah lagi, ujian lagi. Lulus, masuk S1, dapat gelar sarjana. Pikirnya sudah habis masalah lagi, nganggur pula. Tak bisa habis masalahnya, Pak. Sampai ketika kita nanti sakratul maut, barulah habis masalah ini, timbul masalah baru di alam barzakh. Allah, tak habis. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beban atau masalah berupa ujian dan cobaan kepada kita cuma dua, Pak. Ini kita tarik kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cabang iman itu dalam kitab Akmalul Ahkam, menyempurnakan sesuatu yang telah sempurna, itu dikatakan ada dua. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Kalau Allah memberikan ketentuan takdir kita, menurut kita tidak baik, kita harus bersabar kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menurut kita itu baik, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyalahkan Allah, jangan sampai kita menyalahkan takdir. Dulu masa-masa kita SMA, kan saya juga ada satu film di dunia itu takdir itu kejam. Makanya MUI pusat menghilangkan film itu sampai sekarang tak pernah main-main. Takdir itu kejam. Maka di sini timbullah beberapa pemahaman, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah. Kalau kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Jangan sudah menyalahkan Allah. Misalnya hari ini ada kadang-kadang orang berjudi di luar sana itu. Lalu dia mengatakan berjudi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aku tidak salah, aku dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang semacam ini adalah pemahaman Jabariyah. Ada juga orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak memberikan manfaat kepadaku selain itu adalah perbuatanku. Aku minum, aku sendiri perbuatanku. Aku makan, perbuatanku sendiri. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pemahaman Qadariyah. Kalau kita tengah-tengah, ada ikhtiar di situ, ada usaha kita. Walaupun hasil usaha kita nanti pun kita sadarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau sesuatu yang buruk kepada kita, tak boleh pula kita sandarkan kepada Allah. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Misalnya hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kawan mengajak kita satu ke Rastari, ada kawan mengajak kita satu ke Siangkan. Kita memilih wahadainahum najdain. Aku berikan engkau dua jalan, kata Allah, tinggal dia pilihannya. Ternyata dalam kehidupan kita memilih ke Rastari. Itulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Dan ketika terjadi namanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Allah bukan memaksa kita berastari, tapi karena ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sebelum Dia menciptakan sesuatu, Dia tahu kita akan memilih ini. Itulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicatat itulah yang akan terjadi. Nah, jadi bukan Allah memaksa, ya, tapi ada nanti memang Allah memaksa. Ana uridu an taqrib Allah fa'anu bimayyi. Aku mau, Allah mau, sesungguhnya yang terjadi adalah kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu makom-makom nanti berbeda pula. Kita kan masih awal. Kemudian ada yang khusus atau khawas. Jadi itulah yang ketiga, Pak. Allah memberikan kita cobaan. Dalam satu hadis mengatakan inna asaddal anbiya sumal awliya sumal ulama sumal amsal wal amsal kemudian nasu ala sabit ini. Sesungguhnya yang paling berat cobaan itu, kata Rasulullah, ya kami para nabi, kemudian para wali-wali Allah, kemudian para ulama, kemudian ke bawah, terus ke bawah. Kita semuanya, kata Nabi, pasti diuji sesuai dengan kadar kemampuan kita dalam memegang agama ini. Jadi siap-siaplah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, ujian seberat apapun, maka akan terasa ringan bila kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ketiga. Dan yang terakhir adalah kebaikan Allah dunia dan akhirat, yaitu zawjatan solehah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pasangan hidup yang solehah. Tapi ibu tak ada sini pula ya. Cocok untuk ibu-ibu. Jadi bapak yang tahu juga bagaimana istri kita yang solehah. Kadang-kadang bagus dalam pandangan orang, tapi kurang solehah pula dalam pandangan kita. Kita hanya lebih tahu itu. Tapi kalau ibu-ibu ini bukan juga sendiri dengan bagaimana ciri-ciri orang yang solehah. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan pada subuh ini. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Kalau lebih tolong cukupkan, kalau kurang tolong tambahkan, dan kalau salah dan pastilah kalau banyak salah jawabannya tolong saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil